Halo semua, selamat datang di SP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 untuk materi himpunan. Khusus di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep dan penyajian himpunan. Sudah siap ya untuk video kali ini? Oke, kita langsung saja mulai. Pernahkah kalian ke supermarket atau serba? Nah, ketika kalian pergi ke tempat-tempat ini, ketika baru masuk pasti kalian akan menemukan rak-rak yang berisi dengan barang-barang sesuai dengan jenis ataupun kategorinya, seperti di gambar ini. Ya, di gambar ini, kalau kalian melihat di rak sebelah kiri, di sini pasti ada minuman-minuman saja. Ya, di rak sebelah kiri. Kemudian kalau kalian mencari makanan ataupun biskuit itu berada di rak sebelah kanan. Tidak mungkin ya kalau minuman berada di rak sebelah kanan ataupun makanan berada di rak sebelah kiri. Ini sudah tersusun, sudah terkumpulkan berdasarkan jenis atau kategorinya, ya. Sehingga tidak mungkin bingung lagi kalau mencari minuman, oke, kita ke sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita mau mencari barang yang lain ataupun makanan yang lain, contohnya mencari buah, tidak mungkin ya di areal ini, berarti kita harus pergi ke areal yang lainnya. Nah, seperti pada gambar. Misalnya ini di sebelahnya. Pasti kalau kita mencari buah ataupun sayuran, nah khususnya untuk sayuran kita pasti mencarinya di tumpukan sayuran, ya. Pasti berbagai jenis sayuran ada di sini. Kalau buah juga seperti itu, kita cari di tumpukan buah. Semuanya ini pasti sudah tersusun, diatur berdasarkan kategori ataupun jenisnya, supaya memudahkan kita dalam mencari barang yang akan kita inginkan. Nah, khusus di video kali ini, materi tentang himpunan sudah kalian alami ya di kehidupan sehari-hari, hanya saja penamaan himpunan baru kita kenalkan hari ini. Oke, secara umum konsep himpunan, definisi himpunan adalah, himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, sehingga dapat ditentukan dengan jelas anggotanya di kumpulan tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kumpulan bendanya ini didefinisikan dengan jelas ataupun berdasarkan kategorinya, sehingga jelas, dan anggotanya itu bisa kita sebutkan. Kemudian ada juga yang tidak jelas. Kalau yang tidak jelas itu mengandung kata sifat seperti lezat, pandai, tinggi, kaya, cantik, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan jelas dan tidak jelas ini, itu yang membedakan. Kalau definisinya jelas, ya berarti itu termasuk himpunan. Kalau yang tidak jelas, berarti bukan termasuk himpunan. Oke, seperti apa itu maksudnya? Kita langsung saja. Berikut kumpulan yang termasuk himpunan. Ya, yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Mei. Nah, ini kan jelas, berarti siswa yang lahir di bulan Mei. Yang lahir di bulan Januari boleh nggak masuk di kumpulan ini? Tidak ya. Kemudian, yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini kan jelas. Kalau perempuan boleh nggak masuk ke sini? Nah, sehingga ini termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan binatang yang berkaki 4. Oke, contohnya yang berkaki 4 apa? Sapi, kambing, anjing, kucing, ayam boleh nggak masuk ke kumpulan ini? Tidak ya, karena kakinya kan 2. Itu yang dinamakan jelas. Kita bisa menyebutkan anggota di kumpulan tersebut. Yang keempat, kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 165 cm. Nah, kenapa ini termasuk himpunan? Karena ada kalimat penjelas atau kata penjelas yang lebih dari 165. Berarti yang tingginya 160 boleh nggak masuk di kumpulan ini? Tidak ya, karena yang diminta lebih dari 165. Kalau tingginya 170 boleh. Sehingga jelas, itu yang dinamakan jelas. Oke, bagaimana kalau yang bukan termasuk himpunan? Nah, yang pertama contohnya kumpulan makanan yang lezat. Ya, kumpulan makanan yang lezat. Mungkin menurut saya dan juga kalian kan beda ya makanan yang lezat itu. Ada yang bilang ayam goreng, kemudian ada yang bilang tempe mungkin, ada yang bilang nasi goreng. Sehingga ini yang dinamakan tidak jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa pandai. Pandainya itu pandai apa? Kan tidak jelas ya. Mungkin saya menganggap siswa si A pandai, guru yang lain siswa si B yang pandai, sehingga tidak jelas pandainya itu pandai apa. Ya, itu bukan himpunan.
Yang ketiga, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini juga sama. Walaupun ada kata penjelas di Indonesia, tapi orang kaya ini, kayanya itu dalam hal apa? Apakah hanya memiliki rumah disebut kaya? Ataukah memiliki mobil, HP, itu disebut kaya? Itu yang tidak jelas. Tidak bisa kita ukur. Ya, sehingga pandangan kaya orang lain dan juga kita itu berbeda. Itu merupakan ketidakjelasan, sehingga bukan termasuk himpunan. Nah, yang terakhir, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, kenapa siswa yang tinggi ini bukan termasuk himpunan, sedangkan siswa yang tingginya lebih dari 165 ini termasuk himpunan? Nah, ini siswa yang tinggi itu kan tidak jelas, tingginya itu berapa. Mungkin saya bisa bilang Daus Mini ya, Daus Mini itu tinggi. Itu masuk ke kumpulan ini. Orang lain bilang Daus Mini itu kan pendek. Atau mungkin pemain basket itu tinggi-tinggi, ya. Itu yang menyebabkan tidak jelas, ya. Tingginya itu seberapa, siapa saja yang boleh masuk ke kumpulan itu. Sehingga itu bukan termasuk himpunan. Bagaimana, sudah jelas ya? Nanti kalau diminta untuk menyebutkan kumpulan yang bukan termasuk himpunan dan termasuk himpunan, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam himpunan, kita harus menyajikan juga himpunan tersebut. Kita masuk ke penyajian himpunan. Ya, dalam menyajikan suatu himpunan, anggota atau elemen suatu himpunan ditulis dengan simbol E. Sedangkan yang bukan anggota ditulis dengan simbol E yang dicoret. Ini dibaca elemen ya. Kalau yang atau bisa dibaca anggota, kemudian E yang dicoret itu dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Contohnya, ayam anggota himpunan binatang berkaki 2. Ya kan jelas, ayam. Terus 4 bukan anggota himpunan bilangan prima. Ya kan jelas. Itu penggunaan tanda elemen yang menyatakan anggota. Kemudian, suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Kemudian anggota yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dalam kurung kurawal. Contohnya, A itu adalah himpunan binatang berkaki 4. Jadi ini cara membacanya juga ada. A adalah, sama dengan dibaca adalah ya. Kemudian kurung kurawal dibaca himpunan. Himpunan binatang berkaki 4. Kalau B boleh enggak? Boleh ya. Yang penting hurufnya huruf kapital. Dan juga himpunan ini jelas bisa kita sebutkan anggotanya. Binatang berkaki 4 apa misalnya? Kucing, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Sudah ya, itu berkaitan dengan penyajian himpunan. Kemudian, kita masuk ke penyajian himpunan. Ada 3 jenis penyajian himpunan. Yang pertama dengan cara enumerasi, kemudian cara deskripsi, dan cara rule. Cara enumerasi itu artinya dengan menyebutkan anggota langsung. Kemudian contohnya, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita sebutkan langsung anggotanya ya. Kemudian B adalah himpunan min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini langsung kita sebutkan anggotanya. Itu namanya enumerasi. Kalau cara deskripsi dengan menyatakan sifat dari anggota. Berarti yang namanya deskripsi, kita mendeskripsikan himpunan tersebut. Oke, kita pakai contoh yang ini ya. Contoh yang di enumerasi, kita gunakan deskripsi, jadinya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ya kan, kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara deskripsi. Kemudian B adalah himpunan bilangan bulat antara min 2 dan 7. Berarti kalau antara min 2 dan 7, berarti min 2 dan 7 tidak ikut ya. Sehingga kalau kita sebutkan anggotanya menjadi min 1, 0, 1 sampai 6. Itu cara deskripsi ya. Kita nyatakan dalam bentuk kalimat. Kemudian yang terakhir, cara rule atau dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Apa itu notasi pembentuk himpunan? Ada beberapa notasi yang akan kita gunakan ya. Misalnya, kita mau menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun bilangan asli yang kurang dari 6 ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi bentuknya seperti ini yang A ya. Kita fokus ke A dulu. Ini cara bacanya seperti ini. A adalah himpunan X sedemikian sehingga, berarti garis lurus ini dibaca sedemikian sehingga X lebih kecil dari 6, di mana X elemen bilangan asli. Nah, ini dibaca anggota juga boleh. Oke, sekali lagi. A adalah himpunan X
sedemikian sehingga X kurang dari 6, di mana X elemen bilangan asli. Sehingga semua notasi ini terbaca, ya. Jelas, kita bisa menyebutkan, kalau disebutkan anggotanya, oh bilangan asli yang kurang dari 6. Oh ini anggotanya. Terus kalau dengan deskripsi, ya tinggal dibaca saja. Terus yang nomor B. Yang di dalamnya ini bisa kita ganti ya. Huruf apa saja, yang penting hurufnya huruf kecil. Kalau yang menyatakan himpunan, yang huruf kapital. Misalnya ini, B adalah himpunan Y sedemikian sehingga. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya ini dibacanya dari tengah, dari Y. Ya, dari Y kita baca. Berarti jadinya Y lebih besar dari min 2 dan Y lebih kecil dari 7. Jangan dibaca min 2 lebih kecil Y lebih kecil 7, salah. Nanti susah menyebutkan anggotanya. Yang benar itu Y lebih besar dari min 2 dan Y lebih kecil dari 7. Sehingga mudah ya. Oh, lebih besar dari min 2 berarti min 1 dan lebih kecil dari 7 berarti sampai 6. Di mana Y elemen bilangan bulat. Jadi ketiga jenis penyajian ini harus dikuasai ya, karena saling berkaitan antara ketiganya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Dari kumpulan berikut, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Oke, kita analisis bersama-sama. Yang pertama, kumpulan gunung-gunung yang tinggi. Kira-kira ini himpunan atau bukan? Gunung-gunung yang tinggi itu jelas atau tidak jelas sih? Nah, gitu dulu kita pikirkan. Yang mana disebut gunung tinggi? Sehingga ini bukan termasuk himpunan karena tidak jelas ya. Gunung tinggi itu setinggi apa? Sudah? Yang kedua, kumpulan guru matematika di sekolahmu. Nah, kira-kira ini jelas atau tidak? Kalau guru IPA boleh tidak masuk di kumpulan ini? Tidak ya, hanya guru matematika saja yang ada di sekolah kita saja malahan. Sehingga ini jelas dan termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan binatang bertelur. Kira-kira ini jelas enggak? Bisa enggak kalian sebutkan binatang yang bertelur? Oke, contohnya ayam, kemudian bebek, kemudian burung. Ya kan jelas. Sehingga ini termasuk himpunan. Ya. Yang keempat, kumpulan orang miskin di Indonesia. Orang miskin. Yang bagaimana sih disebut miskin? Apakah tidak punya rumah miskin? Tidak punya uang juga miskin? Nah, ini kan tidak jelas ya. Sehingga ini bukan termasuk himpunan. Yang kelima, kumpulan kota-kota besar di Asia Tenggara. Memang ada kata Asia Tenggaranya, tapi ini kota-kota besar. Sebesar apa kotanya? Mungkin kita bisa bilang kota Denpasar itu besar, ataupun kota Singaraja itu besar. Padahal ada kota yang lebih besar lagi, misalnya Jakarta, Palembang gitu misalnya, Surabaya. Sehingga ini tidak jelas. Dan ini bukan termasuk himpunan. Yang keenam, kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 40 kg. Kira-kira ini himpunan atau enggak? Ya kan jelas ya, yang beratnya lebih dari 40 kg. Sehingga ini termasuk himpunan. Kalau kumpulan siswa yang berat, baru bukan. Ya. Yang ketujuh, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kira-kira ini himpunan atau bukan? Ini bukan ya. Kenapa bukan? Karena ini tidak bisa kita ukur ya. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Siswa satu dengan siswa yang lainnya mungkin beda-beda ya, yang disenanginya. Sehingga ini bukan termasuk himpunan. Yang kedelapan, kumpulan buku pelajaran siswa kelas 7. Kira-kira ini himpunan atau enggak? Kalau komik bisa nggak masuk ke sini? Nah, itu kan bukan buku pelajaran siswa kelas 7. Sehingga yang termasuk buku pelajaran mungkin buku matematika, kemudian IPA, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS. Sehingga itu jelas dan itu termasuk ke dalam himpunan. Bagaimana ya? Sudah paham ya untuk himpunan dan bukan himpunan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Kita menggunakan notasi E-nya tadi ya. Ini dibaca apa? Ini dibacanya anggota atau elemen ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yang nomor 1, bayam adalah anggota dari himpunan sayuran. Benar nggak bayam anggota himpunan sayuran? Ya, benar. Yang kedua, mangga bukan anggota himpunan buah-buahan. Berarti salah. Yang ketiga,
0 bukan himpunan bilangan cacah. 0 himpunan ataupun 0 anggota dari himpunan bilangan cacah. Apakah 0 masuk ke bilangan cacah? Ya, benar. Kan bilangan cacah dimulai dari 0, ya. Yang keempat, 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Kira-kira ini benar atau enggak? Salah ya, karena kan 1 himpunan bilangan asli. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, 1/2 atau setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Kira-kira ini benar atau enggak? Ya, kan benar ya. Setengah itu kan bukan himpunan bilangan bulat. Ya, kalau bilangan bulat itu kan dimulai dari negatif tak hingga sampai 0 sampai tak hingga. Setengah itu bukan anggota himpunan bilangan bulat. Yang terakhir, 9 anggota himpunan bilangan prima. Benar atau tidak? Salah ya, karena 9 itu kan bukan bilangan prima. Sehingga pernyataan ini salah. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal untuk penyajian himpunan. Lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ada tabel enumerasi, deskripsi, dan rule. Yang pertama di enumerasi sudah berisi ya. D itu sama dengan 2, 3, 4, 5. Nanti yang titik-titik kosong ini kita lengkapi berdasarkan yang ada. Misalnya di deskripsi bilangan prima antara 2 dan 17. C adalah bilangan prima antara 2 dan 17. Itu cara deskripsi. Kalau cara enumerasinya seperti apa? Berarti kita tuliskan anggota bilangan prima antara 2 dan 17. Jadi jawabannya C sama dengan 3, 5, 7, 11, 13. Kan itu saja bilangan prima antara 2 dan 17. Dah. Terus di cara rule juga sama dengan notasi pembentuk himpunan. Kita tuliskan menjadi, nah, oke, kita baca bersama-sama. C adalah, yang ini ya. C adalah himpunan X sedemikian sehingga X, ini ya, X lebih dari 2 dan X lebih kecil dari 17, di mana X elemen bilangan prima. Oh, berarti di antara 2 dan 17. Cara deskripsi, kemudian sebutkan anggotanya ini. Seperti itu ya caranya menjawab. Kemudian yang kedua, disebutkan cara enumerasi ataupun anggotanya. D adalah himpunan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tanda titik-titik ini menyatakan dan seterusnya. Berarti dengan cara deskripsi bisa kita tuliskan D adalah bilangan D adalah bilangan asli lebih dari 1. Berarti kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu cara deskripsi. Kalau cara rule, berarti kita tuliskan D adalah himpunan Z sedemikian sehingga Z lebih dari 1, di mana Z elemen bilangan asli. Sehingga jelas ya untuk Z-nya yang lebih dari 1. Sudah, itu cara rule. Kemudian yang nomor 3, diketahui cara rule-nya itu seperti ini. E adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan min 4. Ya, ini ada tanda lebih dari sama dengan ya, isi sama dengan berarti min 4-nya ikut atau enggak? Ikut ya. Dan Y lebih kecil dari 5, di mana Y elemen bilangan bulat. Ini kurang elemen ya. Kalau kita tuliskan ke bentuk enumerasi, berarti kita sebutkan anggota di antara min 4 dan 5, di mana min 4 itu ikut ya. Berarti anggotanya adalah E adalah himpunan min 4, min 3, min 2, titik-titik sampai dengan 4. Nah, ini titik-titik di tengah ini bisa mewakili bilangan yang berurutan di antara ini. Kalau titik-titik berada di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu menunjukkan berkelanjutan sampai tak hingga untuk sebelah kanan dan min tak hingga untuk sebelah kiri. Sudah ya, bisa mempersingkat dengan cara seperti itu. Terus kalau cara deskripsi, mudah saja, tinggal kita tuliskan ya. E adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 5. Sehingga selesai. Itu kaitannya di antara ketiga cara penyajian himpunan ini. Bagaimana ya? Bisa dipahami? Nah, sekian dulu untuk video kali ini berkaitan dengan konsep dan penyajian himpunan. Sampai ketemu di video selanjutnya terkait dengan materi himpunan. Dan saya ucapkan terima kasih.